Kembali lagi di Power Salam bersama saya Patrick dan dia Fuad. Sinanggar tulo Sinanggar tulo Potong sapi kita minggu ini, potong sapi. tulo Sinanggar tulo Tapi aku agak protes sedikit aku. Sinanggar tulo. Oke, Ralf Rangnick Pasaribu. Belum bisa. Udah ditabalkan. Aku mewakili, tadi udah banyak orang Karo bilang, itu kenapa daftarnya semua bermarga Batak, Bang? Batak Toba semua. Kenapa marga Batak Karo nggak ada muncul, Bang, katanya. Jadi ya, makanya ini kan kita ambil jalan tengah. Ya. Kita ambil jalan tengah, kita ambil selatan, Tapsel. Jadi Ralf Rangnick Pasaribu, tidak Batak Toba, tidak Karo. Clear udah. Pasaribu emang mana? Tapsel, selatan. Ibu kali kau. Iya ya. Ih, matilah kita. Ih. Pasaribu, Udahlah, Pasaribu aja. Potonglah. Ya potong ya, tahu kan? Potong babi kan? Kan gue bilang gak ada kerbau, gantinya Patrick aku bilang. Gitu loh. Kita potong babi dulu 1 ekor. Potong babi 1 ekor, sapi 1 ekor. Ayah anjing lah 1 ekor. Habis itu marah-marah lah di pelindung hewan. Ingat Pasaribu tuh Tapteng ding, salah aku. Nah makanya siapa jadi Tapsel? Tapteng, Tapteng Tengah. Makanya. Udah pas kan, jadi kan nggak di utara. Tapoli Tengah emang di mana Pak? Batak Toba juga. Batak Toba juga. Ya udahlah kita kasih. Tapi seingat aku ini banyak kok Pasaribu dia apa? Di mana? Aku jadi lupa. Turunan penyambungan. Kalau posisinya banyak. Sekarang Toba sama Karo juga. Dulu kan Toba sama Karo satu harus jalan. Kau kan harus naik jalan yang ke arah Siantar kan? Ya. Nah, kalau sekarang kan mau ke Danau Toba pun bisa melalui Brastagi kan? Betul, turun kok dari sana masuk Songking. Enggak, kok aku lupa ya. Salak dari mana? Sidempuan. Padang Sidempuan. Iya, Pasaribu tuh Sidempuan juga ada beberapa kota. Ya ada, banyak. Gitu. Ya Tapteng. Ya oke. Ya udah lah, nggak apa-apa lah, Pasaribu aja lah, udahlah. Nggak apa-apa lah, oke lah Pasaribu. Ya. Jadi Ya. dari Nababan kita beralih ke Pasaribu. Oke, udah clear ya, udah semua ya. Udah pas ya, jadi sudah ditambahkan marganya malam ini Ralf Rangnick Pasaribu. RRP, ya kan? Tadi karena si Satria bilang bawa Padang, sempat kepikiran sama aku, RRC kan, Ralf Rangnick Caniago. Tapi ke Padang, kita tetap di utara dulu. Jangan ke barat dulu. Ini bocah selalu mau on game. Dah. Tampil dulu ya. Dadah Om Patrick. Dadah. Ganteng. Dah, go. Gitu dah, tidur. Gitu. Jadi Ralf Rangnick Pasaribu ya per malam ini. Ucapkanlah dulu dengan bahasa Karo. Bahasa Karo dulu ya. Adi Begay, kami arah Pursalang resmi si angkat anak kami Ralf Rangnick Ibas Marga Pasaribu. Ya. Semoga ke depan nape Banci Lalap membawa sukses Manchester United. Amin. Follower-followernya. Amin. Ya. Maju juara Rangnick sudah mau bekerja untuk marganya marga marga Toba, tapi pengesahannya pakai bahasa Karo. Jadi dua-duanya udah senang lah ya. Iya, pas. Jadi kita benar-benar Sumatera Utara. Mau aku kasih pantun? Iyalah wajib, bukan pantun. Melayu. Ayo kasihkan. Pantun dulu. Cok. Adik cantik membeli madu. Apa tuh Bang? Nggak pakai gituan ya? Selamat datang Ralf Rangnick di MU. Asik. Oke. Jadi pas ya, Batak dapat, Karo dapat, Melayu juga Melayunya ada. dapat. Karena selesai ya. Bagi kalian yang kurang mengetahui tentang Medan, Medan itu sebenarnya bukan Batak. Bukan, Medan Melayu. itu bukan Batak, Melayu. Ya, Melayu. Delhi ku tepatnya. Delhi, ya. mama aku. Jadi bukan raja-raja Batak, tapi Tengku. Raja-raja Melayu. Tengku. Nah,
jangan silap juga. Ada yang mikir Tengku itu Aceh. Kalau Aceh itu Teku. Teku, Beda. beda. Teuku Kalau ini dan Tengku. Nah, Dulu dulu aku punya Jadi, teman baik Tengku Ansari namanya. aku punya kawan Tengku tukang main judi dulu di Medan. Oh, kalau ini Habis enggak, ini anak baik kali. dicuri sama dia untuk main judi Ini aja enggak. kerja, judi bola aja kerjanya. Kalau Nah, itu nggak juga judi bola, kenapa? Itu juga kenapa di Nah. Medan itu bukan kalian lihat ke rumah kepala kerbau, tapi bukan Istana Maimun. Istana Maimun. Karena pemiliknya Gitu. adalah memang Raja Maimun. Raja Maimun. Bye-bye lagi. Masalahnya samalah seperti kayak di Betawi ini, Jakarta ini kan. Ya. Betawi pemilik tanah Jakarta, tapi akhirnya tergeser kan Iyo, gitu karena pinggir-pinggir. Iya. Kepinggiran. Salam Itu. hormat untuk Bang David Nurbianto. Salah satu penjaga tradisi Betawi di Bapak ya, Ayah kan? Ikhlas. Coba Iyo, kalian main juga ke YouTube-nya Bang David Nurbianto ya. Jadi balik lagi tadi, Medan itu adalah melting pot. Yap. Tempat bertemunya banyak suku-suku dan daerah yang bisa dibilang cukup harmonis. Sangat harmonis. Gitu loh. Sangat. Lo tidak sepengalaman gua hidup di Medan dan sampai sekarang, hampir tidak pernah terdengar pergesekan ya antara suku segala macam. Pernah diusahakan, ya, tapi gagal. Tapi kami solid. Nah, Medan ini gitu. Bomnya waktu itu salah satu rumah ibadah, gereja. yang agama yang satu lagi yang membersihkan. Dibomnya lagi yang rumah satu lagi, yang satu lagi yang membersihkan lagi. Beda. Nggak kena. Nah, itu susah. Nggak kena. Kalau Medan nggak kena. Jadi jauh-jauh lah dari kami. Tapi memang kenyataannya kayak di keluarga aku aja kan 50% Islam, 50% Kristen. Jadi itu 1% doang yang nggak punya agama. Nah, itulah aku. Karena udah Cuman memang kenyataannya itu kita tuh di Medan itu kan memang betul yang kau bilang melting point betul. Ibaratnya New Yorknya Indonesia lah. Iya, dari Iris datang, dari Itali datang gitu loh. Iya, karena kita ada Aceh banyak kita di situ kan. Banyak. Orang Batak udah nggak usah ditanya lagi lah. 5 jenis Batak, 5-5-nya muncul di situ. Semua kan, di situ. Orang Melayu yang punya tanah. Pemilik kan punya tanah. Dari Jawa. Wait. Sebelum ke Jawa, pedagang-pedagang dari India itu datang juga ke Medan. Banyak, iya. Nah, makanya ini gitu salah satu keturunannya nih. Iya. Kakekku datang ke Medan tuh tahun 1930-an. Pakistan, datang dari India kan dari gitu. Uttar Pradesh sana gitu. 1935 datang kakekku. Jadi itu belum lagi yang Chinese juga datang, iya, Tionghoa di situ. Dan yang kalian nggak sadar, karena kita Medan ini sebenarnya dekat sekali ke Singapura. Kita nggak sebenarnya nggak jauh beda dengan Singapura. Bule banyak yang tinggal di Medan, Pak. Oh, banyak. Aku dulu gereja di Wesley Methodist Church, itu isinya 80% bule isinya. Bule, Filipino, sama ya dari Pinoy. Malaysia lah, gitu-gitu lah ya. Gitu. Jadi itulah smelting pot-nya banget di Medan itu. Cuman memang karena memang gayanya Medan itu memang dari dulu keras, mungkin karena hawa belawan panas. Bukan. Karena diapit oleh pegunungan Bukit Barisan. Iya, terpaksa lah panggil orang kan gitu. Kuat, mau kemana Kuat? Nah, kalau kalian yang sering ke gunung, anginnya kencang, nggak mungkin manggil Patrick, langau, leong suara kalian di bawah angin, lambai. Ada yang dengar. Patrick, nah gitu, baru nggak marah kami, nggak itu manggil. Jeleknya, ini khususnya bagi yang wanita-wanita yang Jawa ini, kalau ketemu sama pria-pria dari Sumatera Utara, kalian jangan ngarapin kami itu modelnya itu. Aku suka banget deh, nggak pakai. Kita ngomongnya di sana. Yuk. Dek, cantik kali kok, Dek. Ya. Suara kau sama aku. Main gitu yuk. Kalau kau bilang sama dia, ih, apaan sih lu? Begitu lu ngomong, ih, apaan sih lu? Dia kan, cantik kali kok. Macem paten kali muka kau. Gitu. Jadi di Nibung sana 5 kayak kau katanya. Maksud Patrick di Petisah ya kawan ya, di Petisah. Yang aja yang paham tadi itu, yang ngerti. Maksudnya di Petisah yang jual ikan, yang jual BH itu maksud Patrick ya. Gitu. Oke. Jadi sedikit poros geo malam ini dari kami tentang Medan, Sumatera Utara. Tentang Medan. Jadi udah ditabalkan marganya Ralf Rangnick, Pasaribu dia. Pasaribu. Oke, selesai. Kita doakan yang terbaik. Udah dikasih ucapan selamat juga tadi sama Patrick.
dengan bahasa ibunya gitu ya. Semoga tetap yang terbaik, semoga bisa memberikan yang terbaik buat MU. Ralf Rangnick, komentar lo? Itu bakal jadi meme itu barusan. Makanya aku tuh nawarin ke orang, hadiahnya nanti aku kasih lah, OP atau OVO kalian kuisi. Pokoknya ini tuh, yang mulai dari Ten Hag, Zidane, ketawanya dia, tutup pakai yang tadi itu, Ralf Rangnick, komentar lo, nah, yang bisa bikin paling bagus kuisi kan OVO kalian. Di WhatsApp si Ramot malam-malam, nggak ada otak emang Ramot itu, aduh mah. Siapa? Yang polisi? Rahmat polisi? Ramon, bodoh. Akamil Rahmat. Aduh, nontonlah itu di Vision Plus. Joe and Robot Poppy episode 67 itu gue muncul. Jadi balik lagi ke sepak bola gitu ya. Kemarin bermain 10 menit pertama, gue udah lama nggak melihat United main seperti itu, Pet. Apa? Kesalahan Lindelof? No. Kayak gitu. 10 menit pertama tuh yang ngepres, lari, ngejar gitu. Kirain 10 menit pertama kesalahan Lindelof, kebodohan back kita. Itu mah tiap minggu nonton kayak gitu. Iya, nge-freeze. Siapa yang nge-freeze? Aku kah? Sopo yang nge-freeze? Mati nih si Patrick. Kok aku yang mati, kau yang mati. Aku yang mati. Kok bisa pula aku yang mati? Kau mati aja bisa ngomong, bahaya. Jadi sementara dia masih memperbaiki signalnya yang selalu kacau, tapi selalu bilang aku yang hilang. Ya, jadi selain itu tadi ada juga kita tadi kan udah aku informasikan juga kan. Porsalang sudah resmi tanda tangan, sign, sealed, and deal menjadi buzzer Rangnick Pasaribu untuk 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. Oke. Jadi kalau kalian mau agak-agak mencela-cela kami atau nyindir-nyindir kami, ingat, silakan. Bukan lagi Ole tapi buzzer Rangnick. Iya. Okay? Buzzer Rangnick ya, gitu. Ole tetap di hati. Ole tetap di hati. Tapi Rangnick sekarang manajer kami, Rangnick lah yang kami dukung. Kami bela. Biar paham otak kalian. Transferan udah masuk, aman. Aman. Ya kan? Mata pun kemarin bilang sama aku, Bang, aku kayaknya ini kayak mana lah ya Bang, aku minta diskon lah jadi buzzer kau katanya. Emang kenapa Bang? Masalahnya aku kan tadinya duduk di bangku sama Ole itu kan mau direncanakan jadi staffnya dia. Ini Rangnick masuk belum tentu awak jadi apa-apa di sini. Jadi aku kurangin dikit lah ya biaya untuk buzzer aku. Oh paten Bang, nggak apa-apa, santai aja. Soalnya dari Rangnick udah tambahan kan, santai. Iya. Enggak, Mata itu kan udah gue bilang dia cocok jadi copywriter United. Jadi nanti setiap tanding kalau kalah pemain-pemain tuh kalau mau nge-tweet, mau bikin Instagram, captionnya dari Mata. Bahkan tim MU juga captionnya dari Juan Mata. Selama ini juga udah kayak gitu dia. Itu udah. Ya, cuma kan selama ini kan proyek thank you pro bono dia bikinnya. Iya, cuma ya masalahnya yang Man United Indonesia suka bodoh. Apa yang dibilang Mata, entah apa lagi yang ditulisnya. Senggol dong katanya kan. Disenggol tim, stres semua ya kan. Bodoh. Jadi senang kok kemarin lawan Chelsea. Aku B aja sih, jujur aja B aja. Karena kok main kayak gitu ya sebelumnya. Kan memang 2 bulan ini hilang gitu loh. Sebenarnya ada rasa kecewaku juga sebenarnya satu. Kecewanya aku tuh kemarin tuh orang kan bilang mainnya 4-3-3 ya. Tapi pas waktu halftime itu kan ditunjukkan tuh sama komentator. Formasinya MU itu seperti apa di bawah 4-4-2 Diamond. 4-4-2 Diamond kan. Itu yang bilang aku kecewa karena selama ini kan udah aku bilang itu pasti bisa jalan. Tapi ya balik lagi, nggak ada yang mau dengar kan. Ole ini kadang-kadang suka nggak mau dengar. Kalau udah dibilangin, udah santai kau taunya aku katanya. Ya udah jadilah, semangat lah kita bikin ya. Kita kan cuma bisa support our manager Karena tanpa 2 sayap yang mumpuni, tanpa 2 penyerang sayap yang benar-benar bagus, 4-4-2 Diamond adalah suatu taktik yang mungkin cocok buat pemain-pemain yang ada, gitu ya.
Karena lu punya 3 gelandang tengah, Matic, Fred, McTominay, bahkan ada Van de Beek gitu ya, bahkan ada Pogba gitu kan. Ada 5 yang bisa bermain nyempit, narrow. Betul. Narrow. Lu taruh Bruno di posisi ujungnya gitu loh. Dan lu akhirnya mempersempit ruang geraknya midfield tawar juga untuk membuka serangan ke lu kan. Gelandang-gelandangnya Chelsea. Iya. Betul. Walaupun kemarin kayaknya backfire sih ya kalau menurut gua. Apakah mungkin memang nggak bisa kita masang McTominay, Fred dan Matic barengan? Karena memang benar, lu rasain nggak? Kita kalau bertahan oke lah kemarin ya, kita ya kayak kau bilang, aku pun senang lihat. Pada saat mau transisi nyerang lambat. Begitu transisi untuk nyerang, kita hampir nggak ada kan gitu. Karena McTominay kalau menurut aku terlalu ke dalam. Sementara Fred kan dia sibuk ngejar orang. Itu udah disuruh banget itu. Jadi nggak ketahuan nih posisi dia di mana kadang-kadang terima bolanya. Jadi hoki-hoki orang terdekat menerima bolanya tuh hampir tidak ada gitu loh. Bentuk formasi aja kalau kau perhatiin. Kalau 4-4-2 diamond itu kan seharusnya kau punya trapesium kayak gitu ya. Nah, trapesiumnya itu hampir nggak ada kemarin karena Fred tuh entah kemana-mana. Sementara memang dia bagi gue memang man of the match lah kemarin ya, kecuali bagian terakhirnya itu banget lah. The rest oke lah dia. Ya menurut aku ya seharusnya Doni sih dari awal. Harusnya. Atau bisa juga kan Rangnick suka pakai 4-2-2-2. Itu pola yang dulu gue pernah bahas di yang sebelumnya. Gue pernah bilang di channel sebelumnya maksud gue bilang bahwa ada pola 4-4-2-2 itu dipakai sama Brazil 86, Prancis juara tahun 84, bahkan di Meksiko 86 juga Prancis pakai itu dengan segi 4 ajaibnya tuh. Fernandes, Tigana, Platini sama satu lagi kok jadinya gue lupa ya. Bam gue lupa lah gitu. Pokoknya 4 gitu. Jadi lu akhirnya memadati tengah jadinya kan jatuhnya. Iya. Lu memadati tengah, jadi lu membiarkan pemain lawan itu terbuka di sayapnya tanpa dia jadi menjaga kemana. Kalau dia mau jaga tetap di posisi dia, misalnya dia main dengan 4-4-2 atau formasi apapun, dia punya sayap untuk menjaga sayap. Sementara sayapnya nggak ada, mau nggak mau dia ikut masuk ke dalam kan. Nah begitu dia masuk ke dalam, untuk membuka jadinya. Betul. Itulah 4-2-2-2. 4-2-2-nya gitu. Jadi siapa tuh dulu kok gue jadi lupa ya. Platini, Fernandes, kemudian Tigana, Alain Giresse satu lagi. Gue baru ingat gitu. Bisa jadi gitu karena di RB Leipzig kalau nggak salah gitu tuh si Rangnick pernah pakai begitu gitu. Dan ya benar gue sangat mengapresiasi 10 menit awal gimana intensitas pressingnya tuh sangat tinggi gitu ya, kemana aja dikejar gitu ya. Kemudian masuk menit 15-20 yang mulai berkurang karena Chelsea sendiri mulai bisa ngatasin gitu. Terutama ini banyak sekali salah umpan dan kontrol yang jelek dan hampir selalu kalah duel Man United kemarin. Ya, gitu. Fred mental mulu, dia hampir selalu kalah duel gitu loh. Dan kalau kayak tadi kata Patrick bahwa posisinya pada saat transisi nyerang itu lambat karena tidak ada pemain terdekat yang bisa bantu buka ruang. Secara Bruno kan di depan gitu loh. Ntar kalau dia turun lagi gitu akan kosong juga ini ruang lu yang buat ngalir bola ke Rashford dan Sancho gitu. Tapi balik lagi, gue menyayangkan ya, bukan agak menyayangkan. Kenapa Sancho terlalu cepat ditarik untuk diganti oleh Ronaldo? Yes. Dan bahkan menurut gue harusnya itu Rashford yang diganti. Menurut gue ya. Itu gue setuju. Banyak yang mengatakan bahwa ketika Sancho ditarik, MU udah berhenti bermain. Iya, pressingnya berkurang karena dia termasuk pemain yang cukup rajin nge-press tuh kemarin gitu loh. Itu plus ya balik lagi ya kan akhirnya memang kita benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di tempat latihan gitu loh, Pat. Sama kayak kenapa nggak Van de Beek juga dimainin gitu loh. Berarti kan memang ini akhirnya gue berpikir bahwa memang something wrong with this guy maybe gitu loh. Karena tidak mungkin pemain bagus disimpan terus gitu. Itu sih rasa gue. Kalau menurut aku apa ya? Dia kan kemarin dikasih itu kesempatan. Ya tapi kan 5 menit mau habis. Enggak, yang sebelumnya.
Sebelumnya Oh itu iya, lawan iya, iya. Oh itu yang kan, champion. Ya, Champions. yang gue sempat nge-tweet begitu dikasih kesempatan kayaknya ya kita sempat bahas juga kan yang akhirnya mungkin itu Ya. bukan posisinya Doni yang tepat. Dia harus bermain bersama Bruno bukan Yang lawan menggantikan Bruno. Villarreal. Yang lawan Villarreal. Jadi mungkin Ya. ya nggak ngerti lah aku gimana, ya balik lagi ke Carrick kan. Carrick itu memutuskan tim selection itu seperti apa. Tapi menurut aku kemarin mungkin kalau dari penglihatan aku pribadi, dia itu benar-benar kayaknya let's play it safe dulu deh. Kita nggak mau 10 babak pertama minimal kita 0-0 udah that would be a good start. Dan itu he achieved that kan. Itu tercapai gitu loh. Lalu benar-benar 45 menit lu matikan posisi 0-0 dan itu akan membuat tekanan bagi tim tuan rumah karena Chelsea. kita Iya, main iya, away iya. kan gitu. Ya. Kalau dari sisi itu oke, gue ngerti banget lah kenapa lu nurunin Matic, McTominay, Iya. which is Fred barengan gitu loh. Itu overkill banget itu. Itu benar-benar Iya. overkill banget untuk bertahan gitu. Iya. Walaupun justru semalam Matic tuh banyak banget kesalahan dia, Pet. Salah umpan, terus ada 2 kali passingnya yang ya harusnya udah bagus gitu ya. Tapi terlepas dari passing yang sering cukup sering dilakukan oleh pemain United, bahkan Bruno juga berapa kali salah tuh passingnya gitu ya. Itu kan ada yang sampai gue nge-tweet 3 pertandingan loh dia itu bikin kesalahan fatal kayak gitu. Kipas error gitu. Iya, gitu. Lawan Watford kebobolan. Watford, ya. Enggak, lawan Watford penalti, bukan kebobolan. Oh iya penalti, ya untung nggak kebobolan. Lawan Liverpool kebobolan. Lawan ini hampir kemarin kan. Hampir kebobolan gitu. Jadi salah ngambil aja siapa? Kai Havertz. Kai Havertz. Mana ada Kai Havertz malah? Werner. Werner yang Kai Havertz kan nggak main. Oh kok bukan kayak Ziyech yang salah. Hakim Ziyech, salah nendang ya. Itu kan dari bola Bruno. Iya. Jadi memang pokoknya intinya kalau gue sih selalu gue doakan akan menjadi satu titik balik gitu ya, karena secara mental lu nggak kalah di 2 pertandingan ini. Lawan Chelsea terutama lu bisa menunjukkan passion lu kembali yang kemarin sempat hilang kan gitu, dan itu yang mau kita lihat kan sebenarnya, dan bisa juga itu yang membuktikan teori bahwa memang beberapa pemain ogah-ogahan main under itu yang dikatakan Roy Keane kan, yang dibilang Roy Keane bahwa ini membuktikan bahwa tahun lalu Ole Gunnar Solskjaer throw him under the bus again. 3 tahun lalu dia juga ada kali ini mungkin nggak semuanya ya menurut gua, tapi sebagian besar udah throwing him under the bus gitu. Dan mungkin memang beberapa tidak cocok dengan gaya kepelatihan segala macam bla bla, dan sekali lagi gue bilang lebih gampang terminate kontrak seorang pelatih daripada pemain kan gitu. Makanya it's not right, but this is not right, tapi cara kayak iya. Absolutely not right gitu. Tapi memang it happen gitu loh. Tapi ya itu kan teori kita ya. Kita tidak akan tahu sampai benar-benar ada fakta yang membuktikan hal tersebut gitu. Cuma kalau lu ngelihat gimana mereka bermain segala macam gitu, menurut gua ya memang mungkin mereka it's a whole different story. Beberapa yang kurang mau bermain gitu loh menurut gua under oleh. Ada satu hal yang kemarin pas lagi nonton itu kepikiran sama gua, Wak. Apa? Kita sama sekali nggak ada ingat bahwa ada Pogba kan, dan betul-betul tuh tim rasanya udah tanpa Pogba sekarang ini. Kalau menurut gua ya, gua betul-betul get that feeling dari Pogba. Lo udah terima duit ya dari Pogba? Dari Ramot sih, katanya Ramot udah share ke gua sesuai dengan yang disuruh, tapi gue curiga sama Ramot karena kita udah pernah bikin 2 episode loh, Pet, dan gue tetap konsisten bahwa emang tim ini nggak butuh Pogba kok. Gini, tapi, lu boleh nonton, siapapun yang nonton Porosalam, lu tonton United lawan Chelsea 2017 kalau gue nggak salah ingat, yang Kante bikin gol, Ngolo Kante bikin gol, itu 2017 kalau gue nggak salah. Silahkan lu tonton dan lu lihat apa yang dilakukan Pogba. Itu Kante bisa masuk dengan enak, dia jogging. Kalau itu sih udah pasti lah. Emang dia bisa yang lain selain jogging. Pogba nonton. 2017 kan, Min? Bener nggak? Gue ingat gitu. Jadi maksud gue, ya memang kita nggak butuh kok pemain-pemain yang begitu gitu. Dan sekarang keluar lagi statement bahwa dia siap untuk memperpanjang kontraknya lagi. Unlikely to move. Karena dia excited under Rangnick. Lu pikir Rangnick mau main sama orang yang malas? Dia nggak salah statement dia. Dia excited memang. Masalahnya pelatihnya excited nggak gitu loh.
Lu aja Gitu. kerjanya Jadi cuma jogging mah gue nyuruh. iya, Karena for yang nggak tahu, gue yakin semua rata-rata tahu lah. Tapi gue yang bagi nggak tahu, gegenpressing itu adalah ketika lu kehilangan bola, lu automatically langsung ngepres balik bola itu. Jadi Pogba modelnya kehilangan bola kan dia harus begini dulu, jalan kaki lagi dulu. jangan. Sama kayak Ronaldo. Ronaldo juga kan kalau habis di tackle atau di apa, Jorginho juga semalam gitu loh. Jorginho iya kemarin dia kehilangan bola. Nunduk, langsung nunduk gitu. Sementara Rashford sama Sancho udah bodoh amat. Tapi Jadi yang itu karena lu udah ngomong Jorginho tadi, ada satu hal yang gue kocak dan gue bersyukur banget Tuchel nggak jadi manajer kita. Alasannya itu loh, Jorginho kena lampu silau. silau. Bagi gue, kalau dia tadi manajer Manchester United, gue jamin semua media udah mengolok-olok dia. Cuman karena dia Asli. manajer Chelsea aja nih, makanya nggak ada yang Nggak ada. ngolok-ngolok. Paling kita Nggak doang ada. yang ngata-ngatain dia kan gitu. Iya. Bisa pula alasannya silau lihat lah. Emang main dia doang kali gitu ya. Iya. Lalu kata sekarang gini lah, ini kan mainnya di Stamford Bridge ya. Kan Ya, itu kandang lu kan udah biasa iya. latihan malam di situ. Lu kan udah tahu Biasa. gimana di sana. Iya. Udah bukan baru pertama kali lu main malam di situ kan. Kaget lampu gitu loh. Don't give me. Jadi Kecuali lu tadi misalnya main di kandang orang lain, itu pun lucu kalau lu bikin alasannya itu. Jadi bagi gua, that's the quality of Tuchel. Tapi benar sih yang kalau gue bilang, Tuchel bilang bahwa kan ada yang nanya apakah ini Selasa melawan Rangnick, dia bilang no, this is nothing at all, ini bukan Rangnick sama sekali kan. Itu betul karena memang itu bukan Rangnick. Jadi bagi yang bertanya-tanya selalu, Bang, apakah itu ada titipan dari Rangnick? Enggak. Dan Michael Carrick sendiri kemarin mengatakan tidak. itu Ole. Itu Ole. Ole yang nitip pesan ke Ole yang nitip pesan ke Irvisnya Fletcher. Carrick. Iya, Irvisnya Fletcher. Makanya Ole itu selalu masih ngasih perintah arahan dari sana. Dan jangan salah, nanti Rangnick pun kalau perhatiin pasti nanti pakai earpiece di sini. Itu Ole di belakangnya. Soalnya kami masih punya sisa musim dengan masih ada Ole. 8 bulan lagi, 7 bulan lagi. Gitu. Jadi kalau itu kemarin lawan Chelsea ya itu gue dan gue sedih tidak jadi menang. Golnya dapat dari penalti yang 50-50 kalau gue bilang gitu ya. That's bullshit penalty. Karena United sendiri pernah kena hal seperti itu gitu ya, Martial sama Rudiger gitu kan. Jadi cuma kan bagi persepsi, ini kan perspektif wasit gitu ya. Cuma menurut gua itu bola 50-50, tidak layak untuk penalti sebenarnya. Itu wasitnya penakut, Wat. As simple as that. Ya, karena lu bisa lihat, ini dari pengalaman pribadi lah ya. Lu bisa lihat wasit yang tegas dengan wasit yang gampang diintimidasi. Wasit yang gampang diintimidasi di lapangan itu gampang banget ngeluarin kartu. Ya. Gampang banget. Kenapa? Karena itu that's the safest way. Lu nggak mau diganggu. Diteladan lu diteriakin, terus langsung tuh wasit. Oh, biar penonton senang. Iya, karena itu intimidasi. Itu terintimidasi. Makanya bagi gua wasitnya kemarin, karena come on lah. Maksud gua dia wasitnya yang sama loh, men. Wasitnya yang sama yang waktu kejadian Martial itu. Lu konsistensi lu di mana? Itu satu. Yang kedua, ketika kalau Bruno itu memang wajar kena kartu kuning. Bruno juga langsung nyerah kan. Tapi lu lihat tackle-nya si siapa yang ke McTominay yang sampai McTominay harus berhenti. That is flagrant. That is flagrant in any book. Flagrant foul itu. Makanya bagi gue tuh what the hell. Cuman ya udahlah ya. Kalau kita bilang nanti gara-gara wasit dibilang alasan wasit, walaupun alasan lampu silau itu lebih memalukan, tapi nggak apa-apa lah. Lebih absurd gitu loh. Karena at the end of the day, I'm sorry to say, pertandingan itu dimenangkan oleh Manchester United. Ya, karena kalian sekarang ini pemuncak klasmen. Kalian mengatakan bahwa kalian hebat. Kalian belum ada kebobolan sampai kemarin loh ya. Kemarin baru kalian kebobolan lagi ya. So dalam berapa pertandingan terakhir nggak kebobolan mereka. Iya makanya. Dan kita berhasil membobol kalian. Pertama, kalian yang mengejar kami. Dan kalian pun mendapatkan gol kalian melalui penalti. So at the end of the day, Manchester United is the winner bagi gua. Makanya gua bisa happy banget. Walaupun cuma satu poin. Sebenarnya kami dapat 1 poin. Kalian kehilangan 2. Kan gitu. Chelsea, Liverpool sama City sekarang udah gitu. Yeay! Man United melalui Sancho merawanin Chelsea.
Lah itulah enak Ih, banget. ih, Sebenarnya mau di gangbang sama Rashford sama Sancho. Sancho Sancho cuma nggak nggak tega. tahan. Udah duluan Iya, cerap aku ya. ajar dulu. Nah, Cemana Chelsea enak. Ini Chelsea mana? Dan 5 pertandingan terakhir Gaung United tidak kebobolan dari open play loh. 5 pertandingan terakhir sama kemarin. Semalam tuh penalti malah. Musim Enggak lah, lalu lawan Watford kan open play. Cuman aja kok. enggak lawan Chelsea. Oh Kita iya. cerita lawan Chelsea. Lawan Chelsea itu 4 pertandingan terakhir sama semalam itu nggak kebobolan dari open play United. Nah, Gokil nggak lo kalau Chelsea, ya iyalah Chelsea kan baru cuma nyetak 1 gol dari 4 pertandingan ketemu kita. ya itu dia kan makanya Dan gue 2 gol lah sama bilang kemarin gitu kan. loh. Ya makanya kan gue bilang dalam 4 pertandingan terakhir United itu tidak kebobolan oleh Chelsea gitu loh. Oh, sebelum kalian komentar, itu di Premier League ya, Dek ya. Jangan Ya, kalian hitung-hitung Pak. FA Cup juga. Pak. Jadi semalam itu bahkan bisa dibilang sama semalam 5 pertandingan sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu dia Tapi kan. yang 1-1 itu kan bukan dari open play kan gue bilang 4 pertandingan terakhir sebelum semalam United tidak kebobolan lawan Chelsea, itu fakta. Dan semalam pun kebobolan dari bola mati, dari penalti, bukan dari open play. Jadi lu masih bisa lah sedikit berbangga. Dan Bailey seolah-olah memang menjadi kryptonite-nya Chelsea kalau menurut gue, Pet. Enggak, kalau kryptonite-nya Chelsea itu tetap masih Cicarito sih, Pak. Cuman sayangnya kryptonite-nya udah nggak gitu aja. Nah ini kan cerita pertahanannya, gitu loh, gitu. Itu sih jadi. Cuman ada yang lucu ya. Nah, biar mana tahu ada juga penonton Chelsea, pendukung Chelsea yang nonton kita malam episode ini. Kalian pun jangan berkecil hati lah. Kalian masih bisa menjaga Cristiano Ronaldo nggak mencetak di Stamford Bridge di Premier League. Kan Cuma bikin 1 gol kok di final home and away. UCL. CR7 never score a goal against Chelsea. Tuh, that's a fact. Dari 2003. Lu bayangin. Dia cuma bikin gol di final. Cuma bikin di final Champions League. Di final itu Champions League aja lah dia bikin gol. Jadi lamanya Cristiano Ronaldo nggak skor against Chelsea itu hampir sama dengan lamanya Patrick nggak skor juga. Nggak lah, Pak. Ngaco loh. Tahun lalu kan skor aku. Sama siapa? Gina dong berarti kok. No kiss and tell. Do not kiss and tell katanya. That's a gentleman's law. Nah, berarti kok misalnya tahun lalu kan berarti sama siapa dong? Berarti kok udah buka duluan bungkusnya. Apa sih, Wat? Kan nggak boleh. Nanti Poros jalan lagi. Ini lagi di tengah-tengah review, tiba-tiba Poros jalan. Nanti ada yang protes ini. Review aja, jalan aja. Gitu. Jadi lawan Chelsea ya, gua sebel itu karena menurut gua harusnya menang dan gue punya harapan menang loh sampai sebelum penalti itu begitu Sancho bikin gol ya gue punya harapan ini bisa menang nih gitu. Tapi balik lagi harapannya terhempas ke tanah. Tapi karena gue tahu memanage ekspektasi gue nggak nyerang orang kemana-mana gitu. Ya udah. Serius lo memanage ekspektasi? Oh iya dong. Gue tanya lo ya, jawab jujur ya. Jawab jujur ya. Iya dong. Oke, waktu Mendy salah passing ke kaki Fred, ekspektasi lo gol nggak? Oh iya, cuma ngerti nggak memanage ekspektasi itu kan artinya gue tahu bahwa kalaupun itu tidak kesampaian, gue tidak akan marah-marah sama orang gitu loh. Karena gue tahu itu di kaki Fred bolanya. Marah nggak kau waktu Fred nendang bola itu? Sebel, ya ada dong, sebel ada dong. Cuma gitu, itu macam gini. Mendy salah pas ini ke Fred. Kembaliinlah bolanya ke kau. Iya. Kemarin sebenarnya jujur banget. Kemarin itu aku lagi pas waktu ngeliat itu aku lagi nge-tweet kan. Cuman gara-gara pas lagi nge-tweet gitu aku udah kesel nggak jadi posting. Aku nge-tweetnya simpel gini. Mendy sama Fred ini berteman. Dikasih Mendy bola tapi kata Fred, sorry men, aku bisa cetak sendiri men. Aku balikkan sama kau katanya. Jesse sama CR7 ngedumel. Kalau Jesse mungkin offside. Kalau Jesse mungkin offside. Ronaldo yang lebih yang nggak offside ya Ronaldo. Cuma balik lagi gitu. Itu Fred itu jiwanya besar kok. Dibully orang, dikata-katain dia apa, bahkan dikasih bola buat bikin gol. Enggak. Udah ini balik sama kau.
Tapi sumpah Jiwa Indra, besar. tapi sumpah. Aku kesel itu, aku betul. Aku Inilah saking keselnya remaja. sampai ketawa. Maksudnya gini loh, kok pernah nggak kesel banget sama orang sampai nggak bisa marah lagi? Yang Oh ada iya cuma iya bisa iya. ketawa. Ya itu kemarin. Iya, iya, Aku iya. tuh udah kesel dalam arti, eh, jujur aja aku di awal-awal babak pertama tuh kan udah sebel banget tuh kayak yang aku bilang, kita kayak di pressing, lu udah kayak ikan pepes ini MU ini nggak ada Karena nggak bisa transisinya. keluar. Lu nggak Ya bisa itu keluar. udah kesel kan. Jadi udah mulai memuncak nih. Pas satu gol udah menurun dikit. Toto Sancho ditarik ya, dan Ronaldo balik lagi susah ngepres lagi kan. Balik lagi kita kayak nggak jelas. Itu dan begitu dapat Fred, nggak mungkin ekspektasiku itu udah karena udah gondok. Begitu dapat Fred dan aku lihat Fred itu punya opsi kan. Banyak kali opsinya. Aku mikir Dua. ini dia titik kesalahan Chelsea yang akan membuang 3 poin bagi mereka gitu kan. Tahu kawan pas waktu dia mau siap-siap untuk ngecip aja aku, mau ngapain kau begitu betul ngecip, anjing ini bukan marah yang ada tapi ketawa, aku bangsat lu siapa anjing. Dan itu bukan yang pertama loh, itu bukan pertama. Kau ingat nggak yang pas waktu dia dapat counter attack Ya, babak kedua. Ya dia mengadah ke atas, itu komentator sampai bilang, did Fred actually wanted to chip Mendy gitu ya. Dia pengen coba jadi backup. Dan ini, tapi sebenarnya di babak kedua tuh juga ada tuh satu proses yang mirip gol pertama lawan Villarreal, yang dia juga yang motong bola, passing Ronaldo cuma bolanya mati, ada juga gitu. Tapi memang ya itulah, Fred memang diciptakan untuk menjadi bahan cobaan buat kita, Fred itu. Gitu. Bahan cobaan buat kita udah gitu. Kalau lu nggak kuat ya udah gitu. Michael Carrick aja waktu ditanya tentang Fred. Oh iya. Dia jawab itu Michael Carrick kan gue nge-tweet. Michael Carrick aja menjawab, ya Fred will be Fred. Fred is Fred. Itu kan benar kan what he does best. Dan kan gue nge-tweet bahwa salah satu ininya ya passing dia bagus, dia lari, terus dia ngolongin Rudiger gitu. Dia ngolongin Rudiger gitu loh. Ngolongin Rudiger terus ditahan sama Rudiger berahannya itu bahkan nggak lihat VAR juga gitu. Padahal kan ya mungkin ada peluang kan penalti gitu. Jadi, di luar juga penalti yang diciptakan ya katanya sih karena AWB ya. Tapi gue sih nganggap itu soft penalty banget, dan di luar itu AWB juga berapa kali nyelamatin, termasuk yang one on one-nya yang sliding motong ya. Timo Werner. Dan bagi gue the whole team was good yesterday sebenarnya secara gambaran keseluruhan secara bertahan ya. Cuman ya itu aja yang disayangkan transisinya aja. Makanya kemarin tuh gue mikir antara Matic atau McTominay deh lu korbanin, lu masukkan Donny van de Beek. Lu ganti harusnya. Seharusnya itu jauh lebih fluid loh. Bisa lebih efektif ya gitu harusnya. Tapi ya udahlah ya. At least gue cukup senang lihat passionnya mereka gitu kan. Walaupun hasil tidak berpihak gitu, tapi ya udahlah gitu. It's Manchester United gitu. Win, lose or draw, we support them gitu. Dan paling tidak kan kita sekarang udah bisa lebih, I don't know ya, sebenarnya mungkin karena kita udah tahu Rangnick akan masuk kali ya. Jadi mungkin gue kemarin tuh melihat pertandingan Chelsea itu ya udah, this is one game yang kita harus lewatin sebelum kita lihat Rangnick membawa pertandingannya seperti apa ke depannya. Keep in mind, bukan berarti gue menjamin bahwa setelah Rangnick kita bakal menang-menang terus. Jangan pula ekspektasi kalian jadi naik. Ya. Karena ya belum tentu juga Rangnick yang the right man for the job kan gitu. Kita lihat aja, kita dukung dia, kita support dia. Semoga aja dia menjadi orang yang tepat untuk membawa Manchester United ke level berikutnya. United, karena kita nggak pernah tahu. Iya. Kalau kan gue udah bilang, kalau gue sih support, gue doain yang bagus-bagus aja gitu loh. Masalah cocok apa enggak kan kadang gini loh, Pet. Orang pacarannya sebentar, kemudian yang ngerasa cocok, diajak kawin, mau gitu. Dan kehidupan sebenarnya itu kan setelah pernikahan, lu akan tahu gimana pasangan lu itu gitu loh. Kalau tadinya ketemu. Iya, kalau tadinya mungkin dia kalau kencing di toilet, dia nggak pernah nurunin tutup toilet. Nah, gue sebel tuh gitu loh. Jadi udah main tinggal aja gitu kan. Mungkin kan dulu gue nggak pernah tidur sama dia, jadi gue nggak tahu gitu kan. Tahu kalau dia ngorok ya kan. Atau dia kalau habis mandi ditaruhnya handuk basah di tempat tidur gitu loh. Nah, selama ini kan kok nggak tahu karena kok nggak pernah tidur sama dia gitu sebelum kawin gitu. Macam Patrick zaman pacaran gitu. Kau tinggal di Jakarta udah berapa lama sih? Setelah penasaran aja.
Kok polos sekali kok cara ngomong kak. 25 kepotong 2, gue 23 tahun, 22 tahun. Gitu. Jadi Antara kau memang orangnya baik kali lah jadi laki-laki, atau memang aku yang paling bejat manusia di antara teman kita. Jadi bejat itu nggak perlu diumbar-umbar. Itu bukan masalah di rumah, cuma cara kau ngomong itu. Nah, kalau yang warga Jakarta dengar ini mungkin ketawa aja sekarang. Ya serius Bang Fuad, polos sekali lah anaknya. Jadi maksud aku itu gitu, kehidupan sebenarnya mengetahui pasangan lu itu cocok sama lu benar apa enggak gitu. Setelah pada saat lu nikah sama dia, lu hidup serumah sama dia gitu loh. Dan di situ juga terjadi hal-hal yang lu kompromiin. Ya. Gitu. Di situ terjadi hal-hal yang kayak tadi gue bilang, kalau ternyata lu tidak bisa berkompromi dengan kebiasaan dia yang tidak menerima tutup toilet, atau dia naruh handuk basah nih habis mandi gitu kan, langsung main taruh handuk, ambil sandukan, taruh di tempat tidur Komar, jadi ribut gitu kan. Ya bisa jadi akan berakhir gitu. Begitupun dengan pelatih gitu. Lu sekarang kan berharap ekspektasinya bagus, lu melihat CV-nya Rangnick bagus sebagai let's say bapaknya gegen pressing segala macem bla 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 gitu kan. Nah, cobaannya nanti adalah pada saat dia mulai menangani United, mulai mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan lu. Nah, itu yang bikin kalau lu marah, lu ribut ya, itu lu namanya gila gitu. Makanya dibilang otak lu kurang 2 ons. Tapi lu berkompromi bahwa namanya sepak bola yang unbeaten itu cuma Arsenal sama AC Milan di bawah Fabio Capello. Gitu loh. Jadi nggak bisa, dan akhirnya juga unbeaten-nya selesai kan. Gitu. Jadi tidak ada itu hasil yang menang terus, main bagus terus, nggak ada. Gitu. Lo harus berkompromi dengan hasil-hasil buruk. Gitu. Itu kenapa selalu gue manage your expectation gitu loh. Jadi pada saat lo mendukung suatu tim ya itulah dia gambaran sebenarnya gitu. Bukan berarti begitu dapat pelatih yang CV-nya bagus segala macam, oh ini akan jago nih gini. Belum tentu gitu loh. Kalau aku bikin singkatnya gini, Pak. Jangan kau nge-tweet menarik nih hari ini, lalu besok Rangnick out, kan gitu. Komentar lo menarik nih. Patrick emang kaya. Jadi itu maksud gua. Nah, aku bilang kau loh, Wat. Aku bilang kau menarik loh. Udah cukuran, menarik nih. Gitu. Lalu udah tunggu aja gini. Iya, nggak ada. Nah, episode cukur. Biar menarik. Ada aku. Gitu. Biar menarik. Kalau nih, ini episode cukur ya kawan-kawan. Biar dicukur, biar menarik. Kalau nanti lama-lama jadi out kan gitu. Bagus. Bodoh amat. Bagus. Jadi balik lagi ya itu tadi bahwa lu suka gitu ya dengan kejadian, tapi belum tentu hasilnya akan selalu bagus antara gitu loh. Ya. Bahkan mungkin lo akan melihat friksi-friksi yang terjadi gitu. Ya, karena kayak di klub-klub sebelumnya dia sempat ribut sama manajemen di Schalke, semua fans juga gitu ya. Nah, itu kan friksi. Sama kayak dalam rumah tangga selalu ada friksi antara pasangan gitu loh. Bisa nggak berkompromi untuk mendapatkan jalan? Iya, bisa nggak lo berkompromi untuk mendapatkan jalan terbaik? Gitu. Di Schalke akhirnya dia tidak bisa mendapatkan jalan terbaik, udah gue keluar gitu, ya kan? Part ways gitu, separated gitu, pisah gitu loh. Nah di United juga, gua rasa bisa jadi akan seperti itu karena ya mungkin Rangnick belum tahu nih sepelit apa si Glazers kan gitu. Tapi ya cukup kan? Fair sih, karena dari awal kan dia udah bilang, gue mau jadi interim 6 bulan asal gue punya 2 tahun sebagai konsultansi katanya kan. Jadi menurut gue cukup fair. Dari awal dia udah bilang, gue ngambil pekerjaan ini kalau gue boleh ngambil keputusan sendiri. Jadi cukup fair lah. Cukup fair, dan itu dia kan oleh Glazers, makanya dikontrak. Tapi lidah tak bertulang, Pet. Iyalah, kalau lidah bertulang enak kali lah cewek. Bukan. Lidah tak bertulang, Pet. Tapi bisa bikin ngangkang. Ya iyalah, wah. Apalagi kalau bertulang itu maksudku. Nah, jadi bisa aja di perjalanan waktu Glazers akhirnya. Otak aku jadi keras nih. Ya, lanjut. Jangan aku yang ngomong dulu. Akhirnya kita akan melihat sekonsisten apa Glazers dalam mendukung pelatih dalam menjalankan klub bola.
gitu loh, dalam menjalankan klub bola. Dan ya lu harus siap-siap bahwa namanya orang berlayar gitu ya, tidak akan selalu mendapatkan ombak yang tenang. Pasti ada badai, ada angin, dan pelaut yang jago adalah pelaut yang bisa menaklukkan itu. Exactly. Gitu. Semakin Karena banyak badai yang kau lalui, semakin pintar kau membawa kapal itu kan gitu. yes, gitu. Kalau yang nggak jago ya lo akan karam ya, oleh karam. Karena ternyata memang dia tidak sejago itu dalam mengarungi Samudra United. Kan gitu. Mengarungi samudranya dia jago, Wak. Masalahnya, anggota dia, kru kapalnya, Ya itu, nggak iya. kerja. Jadi Ya berarti kan termasuk dia kurang bisa memanage yang di bawahnya, kan gitu. Jadinya gagal gitu loh. Atau walaupun terseok-seok gitu ya, sebenarnya dia bisa finish gitu. Cuma mungkin waktu yang dia nggak punya kan gitu. Nah, pun begitu dengan Rangnick gitu loh. Dia nahkoda yang jago, jempolan gitu ya, tapi dia masih mewarisi klasi-klasi yang bukan pilihannya dia. Nah, bagaimana dia bisa bekerja dengan mereka nanti yang akan menentukan di mana kapal ini nanti di ujungnya. Ya. Gitu loh. Itu kalau menurutku. Jadi ya kita lihat dan kalau nggak salah nanti lawan Arsenal dia belum bisa turun katanya. Belum. Tergantung work permit. Kalau work permit keluar, ya dia bisa. Tapi kalau enggak ya akan Carrick lagi. Tapi biasanya sih kalau Manchester United sendiri sudah sampai mengeluarkan statement, biasanya sih udah ready untuk the next match. Paling ya mungkin enggak juga. Ya mungkin lawan Arsenal. Karena kan gini, secara logika etika kerja juga nggak enak lah. Masa kau nyebutin manajer berikutnya siapa, tapi kok Carrick masih memainkan pertandingan lagi itu kan etis juga. Kan ada masalah administrasi, Pet, gitu. Iya sama sih. kayak lu ngumumin pemain baru segala macam kan. Itu sih. Jadi terkait lawan Chelsea sih, gua seneng tapi di akhir laga gua sebel gitu ya, karena menurut gue itu harusnya menang. Cuma ya udahlah. Ya, that's a game we could have won. Nggak akan kemana-mana juga kalau gua stuck di sebel gua nggak jadi menang kan gitu. Jadi life goes on, dan terutama gue senang dengan passionnya pemain kemarin. Itu aja sih kalau gue. Ya, kemarin habis pertandingan lawan Chelsea itu, gue ngelihat table untuk 4 besar masih bisa lah dapat ya. Oh masih lah, kan ini baru jalan sepertiga musim. 13 pertandingan dari 38 yang tersedia. Iya, makanya kan gue bilang masih sepertiga musim juga belum nyampe gitu. Iya, sepertiga musim. Udah hampir setengah lah. Iya, makanya kan pas sepertiga musim, 13 kan kalau dikali 3 39 berapa matematika kok dulu. Gitu. Jadi ya kita lihat aja gitu. Aku pernah dapat 4 kan udah cerita dulu. Biasa aja lah. Gitu. Jadi itu aja. Sekali lagi selamat datang Opung Ralf Rangnick Pasaribu. Opung Rangnick Pasaribu United. Ya. Semoga bisa memberikan yang terbaik dan semoga bisa menaklukkan ombak-ombak yang ada di lautan ini. Karena once kau bisa menaklukkan ombak dan badai di lautan United sendiri, maka lautan sisa lu ke depannya akan tenang mudah-mudahan. Kan gitu. Kalau saran aku buat layar Ralf Rangnick Pasaribu, ini aja, kau pakai nama kau itu, kau jalankan film kesayangan. Wreck-It Ralph. Karena itu harus kau lakukan yang pertama-tama. Itu yang pertama kau lakukan di dressing room Manchester United. Hancurkan semuanya. Hancurkan dulu semua. Karena kalau nggak kau hancurkan, tetap pakai hati. Iya, sama kayak Wreck-It Ralph kan. Iya, kan pakai hati. Sayang dia main cewek itu. Iya, sayang dia main. Kau hancurkan dulu itu dressing room. Kau rapikan, kau bentuk seperti yang kau inginkan. Baru kau lemparkan ke lapangan. Dan kau harus jadikan satu tumbal korban untuk menunjukkan wibawa kau dan kau bawa arrive in Manchester United. Kalau saranku, kau buang Pogba. Selesai sudah masalah. Oh, nggak setuju aku. Nggak setuju kau? Nah, aku baru dapat WhatsApp, dia nawarin duit bagus. Baru dapat WhatsApp. Ramot tuh pasti kan? Berarti si Ramot ini pun udah curangin aku ini. Katanya udah dikasih cuma berdua, kami setengah-setengah. Kalau kau dapat lagi berarti lebih tuh. Sama dia lebih lagi. Tahu emang kadang-kadang kiring-kiring komod ya. Elah. Tapi satu Pet ya, semalam itu mungkin berdasarkan statistik itu juga aku rasa Carrick cadangin Ronaldo ya. I think that was a perfect decision sebenarnya. Menurut aku Brilliant decision.
Brilliant Itu decision. brilliant decision. Karena kalau lu masukkan Ronaldo sebagai starter, lu nggak akan dapat pressing yang seperti yang kita harapkan. Enggak. Kita akan lebih attack. Dan kan tadi juga gue bilang kan, setelah Ronaldo masuk menggantikan Sancho, we Ya. basically stop playing. Gitu. Ya, cuma maksudku di luar memang Carrick tahu bahwa gue mau main dengan pressing yang tinggi, pressing yang cukup intens gitu ya. Ya ditambah memang catatan dia jelek kan lawan Chelsea. Jadi udah nggak. Dan bukan berarti kita nggak suka dengan Ronaldo ya. Oh, iya, We love iya. Cristiano Ronaldo. Cuman untuk pertandingan yang seperti ini memang dia nggak cocok untuk main. Nggak cocok gitu loh. Dan kalau misalnya lu cerita itu Carrick tuh berani cadangin Ronaldo, man, Oli udah bikin gol waktu lawan Villa. Iya, dan kalian maki-maki kan. Marah-marah. yang sampai kalian interview Sir Alex kasih gitu. If you have your best player, you should play him first. Iya. Tuh sekarang lu bilang deh lagi tuh, sekarang lu keluarin gitu lah. Gitu. Cumi gitu. Itu jadi menurut gua itu juga apa? Dan aku juga suka gestur dia di pinggir lapangan. Ya sama kayak Oli juga kan pinggir juga ngomong apa segala macam gitu loh. Ya oke lah. Orang ini nggak ada perhatikan, nggak ada protes tentang Carrick karena Carrick berdiri terus di pinggir lapangan. Iya. Mungkin Carrick udah belajar. Carrick kan punya akun Twitter, ya kan. Jadi kan dibaca-baca aja itu. Dibilangnya Ole seringkali senyum. Dia interview mana mau senyum Carrick kan. Digodain aja kemarin mukanya tegang terus. Dia dibilang Ole terlalu sering duduk-duduk ya kan. Carrick kemarin udah pegel kurasa kakinya itu, tapi bodoh amat lah, berdiri aja lah aku di sini katanya. Daripada dikomentarin yang enggak katanya. One night stand aja aku bisa kok, masa berdiri. Masa 90 minutes stand nggak bisa? Satu malam aja aku bisa, masa cuma 90 menit nggak bisa? Satu malam aku bisa berdiri, masa 90 menit. Penerjemahannya, wah. Gawat. Udah. Thank you. Kok udah? Masih semangat awal. Udah jam 9:30 lontong. Udah malam ini. Masih semangat aku ini. Ya, udah. Pertandingan lawan berikutnya lawan Arsenal ya. Min, hari apa? Jumat ya, Min? Jumat dini hari. Berarti kita opening. Inilah ya kalau lawan klub yang nggak main di Eropa. Iya. Jadwalnya aneh-aneh. Iya. Gawat. Aku seneng kali lah YouTube sekarang udah nggak ada lagi tombol dislike itu. Mau ngomong apapun kita ada tombol dislike-nya, tapi nggak ada lagi angka-angkanya, udah nggak dihitung lagi. Oh ya? Kau perhatikan lah, makanya aku bilang. Dari kapan hari udah aku bilang, kalau kalian suka, press the like button, subscribe, bell-nya aku bilang kan. Ini sekalian pesan untuk kalian yang belum subscribe. Kalau kalian nggak suka, kalian tekan aja tombol dislike itu, nggak ngaruh. Nggak dihitung. Sama aja. Kalian energi aja kalian. Kalian yang ngetrol di komentar video-video Porsalang, nggak apa-apa deh. Lu ngetrolin aja terus. Katakanlah terus unsurnya kami. Tapi ada yang kemarin lucu satu komentarnya. Ini aku kasih lah satu untuk ya. Kan aku sering kali menghina Goldbridge kan. Terus dia bilang, menghina-hina Goldbridge tapi masih ditonton aja terus. Dia nge-tweet, dia posting itu di video Porsalang. Sama kayak kau. Bedanya sama kau apa? Nggak suka sama Boros kok terus di sini. Paling tidak aku nggak ada posting apa-apa di sana kan gitu. Itulah kalau kata mama kami dulu, besar bodoh, kecil nggak mau mati. Jangan kau sangka kami ini apa model-model YouTuber yang jaga perasaan kalian. Salah kalian, anak Medan kami deh. Kami jujur orangnya, apa adanya. Suka kalian, main kita, ya kan? Nggak suka kalian, main kita. Udah, 9:30 capek aku. Terima kasih sekali lagi. Have a good week. Have a good weekend. Week ahead. Belum. Ini baru hari Senin. Ini baru Senin, baru Senin ini. Gila apa kau? Have a good week ahead, gitu ya. Semoga sehat-sehat terus semuanya. Oke, gue Fuad. Gue Patrick, and this has been Porsalang. Bye.